i'tikaf. Ya. Di sini disampaikan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau bercerita bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa i'tikaf di 10 hari yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Beliau selalu melazimi i'tikaf, berdiam diri dalam masjid, meninggalkan daripada keluarganya, meninggalkan daripada segala urusannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahkan beliau tidak pergi menjenguk orang sakit, bahkan beliau tidak pergi menguburkan jenazah. Kalau sudah ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Beliau hanya keluar dari masjid tatkala ada hal-hal yang berkenaan dengan pribadi beliau, seperti ingin membersihkan tubuh beliau, atau kalau beliau mau qada'ul hajah, ya, ingin qada'ul hajah, ingin apa bahasa halusnya ya, nomor 1 dan nomor 2, ya, ketika beliau mau qada'ul hajah maka baru beliau keluar dari masjid. Itu pun setelah selesai, kemudian beliau wudu, langsung beliau masuk lagi kembali ke masjid. Dan amalan i'tikaf ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian sudah ada dari sejak dulu, dari umat-umat terdahulu, ya. Bahkan di dalam Injil pun itu masuk disebutkan bagian daripada i'tikaf, ya. Bahkan juga di Taurah, kitabnya umat Yahudi, itu pun juga disebutkan tentang keutamaan seseorang yang beriktikaf. Jadi i'tikaf ini sudah amalan ada sejak zaman dahulu. Dalam Al-Quran makanya disampaikan, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami ambil perjanjian dengan Ibrahim dan Ismail agar keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, menjaga daripada kebersihan Masjidil Haram yang dimaksudkan, demi untuk orang-orang yang bertawaf dan juga orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Jadi syariat daripada i'tikaf ini sudah ada sejak dahulu dan dilazimi serta disunnahkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua juga disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Ya, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi senantiasa i'tikaf di 10 hari yang terakhir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meninggalkan yang namanya i'tikaf 10 hari. Kalau dulu ada riwayat bahwa Nabi itu awalnya i'tikaf 10 hari yang pertama, ya, lalu kemudian tahun berikutnya beliau i'tikaf di 10 hari yang kedua. Di tahun yang ketiga diberitahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang ketiga, maka beliau melazimi i'tikaf di 10 hari yang terakhir, ya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Siti Aisyah kemudian mengatakan, setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf di masjid. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Nabi melanjutkan daripada kebiasaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Sayyidina Abu Hurairah bercerita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari, ya. Dan di tahun terakhir daripada hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menambah i'tikafnya menjadi 20 hari. Di sini para ulama juga menyampaikan bahwa hikmah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah daripada i'tikafnya, hikmah dan pelajarannya adalah bahwa ketika sudah semakin berumur,
ya, maka mari kita semakin meningkatkan ketaatan. Nah, ini yang dilakukan Nabi di tahun terakhir daripada hidupnya. Beliau menambah daripada iktikafnya, bukan semakin lemah, tetapi justru beliau semakin giat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Ya, bukan berarti terus kita siksa diri kita paksa, tidak. Tetapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, i'tikaf ini memiliki fadilah yang besar, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin." Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jal ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan i'tikaf dengan sabda beliau, barang siapa i'tikaf 1 hari di dalam rangka untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 3 parit. Thalatha khanadiq, 3 parit. 1 parit itu jaraknya antara langit dan bumi. Artinya kalau 3 parit, artinya 3 kali lipat daripada lebarnya langit dan bumi. Itu 1 hari i'tikaf di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain juga disampaikan, man i'takafa 10 fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Barang siapa i'tikaf di 10 hari bulan suci Ramadan, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala 2 haji dan 2 umrah. Bukan 2 haji atau 2 umrah, 2 haji dan juga 2 umrah. Ini pahala daripada i'tikaf 10 hari di bulan suci Ramadan. Maka mari kita pergunakan kesempatan, kita maksimalkan, usahakan. Kalau tidak bisa 10 hari, ya seminggu. Belum bisa seminggu, ya 5 hari. Belum bisa 5 hari, ya 3 hari. Belum bisa 3 hari, ya 1 hari. Ya. Kalau belum pun bisa juga 1 hari, ya minimal setidaknya setiap kita masuk masjid kita niat iktikaf. Ya, seberapa dapatnya, ya seperti itulah pahala yang akan kita dapatkan. Kalau kita bisa diam 1 hari penuh, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang seperti yang dijanjikan tadi. Tetapi setidaknya jangan pernah melupakan. Ini orang banyak sekali sering lupa, padahal niat i'tikaf itu mudah sekali. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, itu dia sudah bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, jadi jangan pernah melupakan ketika masuk ke dalam masjid niat untuk beriktikaf. Selama dia ada di dalam masjid, maka selama itu pula dia akan diberikan kemuliaan, keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa lebih lama, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar tentunya. Tetapi kalau dia diam terus berapa jam? 3 jam, 2 jam, 3 jam, ya kayak sholat tarawih itu. Kita duduk di sini kan dari Isya itu, dari sebelum Isya bahkan duduk di dalam masjid, ya. Kemudian sholatut tarawih, kemudian setelah sholatut tarawih itu ada Ramadhaniyat. Itu sayang sekali kalau dilewatkan tanpa dengan berniat untuk i'tikaf. Ini lumayan, ini jadi pahala tambahan di dalam bulan suci Ramadan. Maka itu kita ingat dan kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau memang bisa i'tikaf 1 hari, ya itu lebih afdal. Bisa ditambah 3 hari, itu lebih bagus. Bisa jadi seminggu, itu luar biasa. Bisa jadi 10 hari, maka dia akan mendapatkan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahajjataini wa umratain. Dia akan mendapatkan pahala 2 haji dan juga mendapatkan pahala 2 umrah. Ya, insyaallah kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengamalkan daripada sunnah-sunnah dan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di 10 hari yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.